kedatangan mereka sudah dikoordinasikan dengan orang-orang tertentu, dengan lembaga tertentu. Karena segala sesuatunya sangat sistematis, sangat terencana. Malah seharusnya tidak hanya yang memberangkatkan dan juga yang menjemput mereka yang diperiksa. Seharusnya UNECAR sendiri seharusnya juga diperiksa. Hola netizen yang tercinta, Polresta Banda Aceh menyatakan Muhammad Amin, warga etnis Rohingya, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana penyelundupan manusia. Muhammad Amin tercatat pernah datang ke Aceh bersama rombongan Rohingya sebagai pengungsi pada tahun 2022. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli menjelaskan, Muhammad Amin berhasil melarikan diri dari penampungan sementara di Aceh Utara menuju Dumai, Provinsi Riau. Kemudian berhasil menyeberang ke negara Malaysia untuk mencari pekerjaan. Setelah bekerja di Malaysia, lanjut Fahmi, Muhammad Amin kemudian kembali ke kamp pengungsian di Bangladesh. Dia lalu menghimpun para warga Rohingya yang ingin keluar dari pengungsian menuju ke Indonesia. Pada saat pendaratan itu, menurut Kapolres, Muhammad Amin bersama seorang Rohingya lain berinisial AH langsung memisahkan diri dari kelompok Rohingya. Namun kemudian keduanya berhasil diamankan warga setempat dan diserahkan ke kantor kepolisian setempat. Saat ini Muhammad Amin telah ditetapkan menjadi tersangka dugaan tindak pidana penyelundupan manusia ke Indonesia oleh Polresta Banda Aceh. Ia dijerat dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Kata Kombes Fahmi, tersangka Muhammad Amin merupakan agen langsung yang membawa rombongan 137 etnis Rohingya, termasuk dirinya, ke Indonesia. Setiap warga etnis Rohingya itu harus membayar 14 juta rupiah hingga 16 juta rupiah per orang sebagai tiket. Menjadi agen yang membawa Rohingya ke Indonesia, kata Kapolres, keuntungan bagi tersangka Muhammad Amin yaitu dirinya bersama istri dan 2 anaknya tidak dikenakan biaya atau gratis untuk keluar dari kamp Bangladesh dengan menumpangi kapal menuju Indonesia. Hingga kini, selain Muhammad Amin dan beberapa orang saksi yang masih ditahan di Mapolresta Banda Aceh, warga etnis Rohingya lainnya yang mendarat di pantai Dusun Belang Ulam, Desa Lamreh Aceh Besar itu masih berada di parkiran bawah tanah Balai Meseraya Aceh di Banda Aceh. Para Rohingya itu telah menerima berbagai penolakan masyarakat Aceh pasca pendaratan, mulai dari warga Lamreh Aceh Besar, warga di kawasan Scott Camp Pramuka di Pidi, warga Ladong Aceh Besar hingga warga Kota Baru Banda Aceh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah, teman-teman, terbukti sudah. Polisi tangkap 1 warga Rohingya di Aceh kasus penyelundupan orang. Warga Rohingya menyelundupkan orang Rohingya dari Bangladesh ke Indonesia. Dan ini adalah kapten dari salah satu kapal yang mendarat di Aceh pada tanggal 10 Desember kemarin. Satu orang itu dipatok 14 juta sampai 16 juta per orang. Dan kapten ini ditugaskan untuk mengkoordinasi atau mengajak siapa saja orang Rohingya yang mau ke Indonesia. Ingat, kalau ada kata ditugaskan berarti ada orang yang menugaskan, sehingga ini merupakan skala besar teman-teman, bukan skala kecil lagi. Ini baru ikan terinya saja yang ketangkap nih, belum lagi yang ikan pausnya. Nah, ikan pausnya ini siapa nih? Apakah dalam bentuk suatu organisasi atau memang hanya organisasi kecil saja kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman, berdasarkan pengakuan mereka itu ke Indonesia memang sengaja untuk memperbaiki hidup, mendapatkan pekerjaan. Bahkan menurut laporan dari kepolisian, ada yang membiayai anak mereka untuk ke Indonesia untuk memperbaiki hidup mereka, untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga di sini teman-teman sudah jelas sekali kalau kita harus menolak imigran gelap dari Rohingya ini. Kita harus merapatkan barisan untuk menolak imigran gelap Rohingya. Mereka itu bukan pengungsi, melainkan pendatang ilegal atau imigran gelap, kawan. Karena kedatangan mereka sudah dikoordinasikan dengan orang-orang tertentu, dengan lembaga tertentu. Karena segala sesuatunya sangat sistematis, sangat terencana. Malah seharusnya tidak hanya yang memberangkatkan dan juga yang menjemput mereka yang diperiksa. Seharusnya UNECAR sendiri seharusnya juga diperiksa. Karena tidak mungkin rasanya hanya orang per orang saja yang terlibat. Karena kemungkinan besar ada mafia besar, ada lembaga tertentu yang memang berada di balik ini semua. Karena segala sesuatunya terlihat sangat disengaja, sangat terkoordinir. Oke kawan, terima kasih.
Maka, karena hal tersebut masuk dalam kategori human trafficking atau TPPO, secara otomatis Indonesia tidak memiliki kewajiban apapun atas keberadaan mereka. Mereka datang dengan cara ilegal sebagai imigran gelap, otomatis akan dengan sangat mudah pula mengembalikan mereka ke negara asalnya dengan dideportasi. Oke kawan, terima kasih. Oh, ternyata ini biang keroknya, guys. Entahlah ya, apakah benar hanya si kakek ini saja yang mengumpulkan orang-orang Rohingya ini gitu ya kan? Mereka punya uang gitu ya, membayar satu orang 14 juta, 7 juta sampai 14 juta loh gitu ya. Katanya totalnya sampai 3 miliar ya kalau di total ya. Semua pengungsi yang dia bawa ke Indonesia ini, ke Aceh ini gitu ya, itu adalah total 3,3 miliar gitu. Bukan angka yang kecil ya. 3,3 miliar gitu ya. Dan dia mencoba kabur gitu setelah membawa orang Rohingya ini gitu ya. Tapi aku nggak percaya sih ya kalau orang Rohingya ini datang ke Indonesia itu dengan keinginannya sendiri gitu. Secara mereka juga mempunyai sertifikat UNHCR ya. UNHCR katanya. Mereka juga memiliki sertifikat UNHCR kan gitu kan. Jadi apakah juga dibiayai oleh UNHCR, guys? Gimana menurut kalian, guys? Tapi ya guys, di sini aku salfok loh ya dengan kakek ini gitu ya. Dia berusia 70 tahun gitu ya kan. Jadi ya dari sini aku bisa kasih kalian lihat gitu ya bahwa berkat usia 70 tahun itu yang genap 3, kan aku selalu bilang kan kalau kita bisa melalui yang ada 9-nya, begitu melewatinya dengan baik gitu ya, kita akan dapat berkat yang genap 10 gitu ya, usia yang genap 10. Dan ternyata itu terjadi pada si kakek juga gitu, dimana kakek itu berusia 70 tahun dan dia meraup keuntungan hingga 3,3 miliar dengan membawa warga Rohingya ini ke Aceh gitu. Ya, seperti itulah guys ya, berkat dari usia dimana genap entah itu 30, 40, 50 ya. Kalau kita bisa melewati yang 9 biasanya di usia kita yang genap entah itu 30, 40, 50 itu ada berkat besar ya, seperti yang selalu aku katakan. Jadi kalau kalian lagi sangat menderita, dibully sana sini di usia yang ada 9-nya gitu kan ya, atau mengalami petaka ini dan itu gitu ya, atau ditipu orang gitu ya, udah sabar, ikhlaskan ya, dan terus berbuat kebaikan gitu. Setelah kalian melewati yang angka 9 dengan baik, usia yang ada 9-nya itu dengan baik, akan ada berkat besar buat kalian ya. Itu pelajaran tentang waktu ya, yang bisa kita petik dari kejadian ini gitu ya, si kakek yang membawa penduduk Rohingya ini gitu. Gitu aja ya guys, yang kepo dengan beritanya buka aja stage-nya. Thank you for watching and God bless you. Surat terbuka buat lembaga UNHCR Indonesia. Aku nggak ngerti kalian konsep kemanusiaannya seperti apa, tapi maraknya isu sosial tuntutan dari kalian meminta pulau untuk warga Rohingya sudah keterlaluan. Kalau UNHCR mau kasih pulau silahkan, tapi jangan di Indonesia. Nenek moyang kami mempertaruhkan nyawa untuk negeri kami agar bisa dinikmati oleh anak cucu mereka. Lalu dengan seenak jidat lembaga kalian mau meminta pulau. Jika kalian ingin membantu, silahkan lakukan pendekatan diplomatik terhadap Bangladesh sana. Di sana sudah ada rumah susun kok dibangun untuk mereka. Lalu kenapa kalian meminta hak pulau untuk warga Rohingya ini di sini? Banyak kasus kenapa masyarakat Indonesia tidak mau berdampingan sama mereka. Di Malaysia aja mereka berani demo tanah padahal mereka adalah pendatang dan tentu saja nggak punya hak akan hal itu. Di Sidoarjo mereka dikasih rumah susun gratis loh, bahkan dikasih uang 1.250.000. Tapi di antara mereka ada yang bilang nggak cukup. Kita masyarakat Indonesia aja makan sebutir nasi harus bekerja dulu. Bahkan untuk bangun rumah pun masih ada yang nggak mampu. Di luar sana anak kecil warga Indonesia banyak luntang-lantung tidur kehujanan. Ini harusnya juga jadi kerja keras untuk pemerintah untuk tidak ada lagi hal yang bikin rakyat kalian kecewa. Tuntaskan segera dan bawa kembali ribuan pengungsi Rohingya ini. Tidak ada negosiasi lagi untuk mereka tinggal di sini. Ini sudah jadi penjajahan jalur kasihan bagi kami. Jangan sampai masyarakat Indonesia mengusir paksa dan dicap kotor lagi sama banyak negara. Padahal faktanya kita sedang dalam polemik negeri sendiri. Apa masih mau buta sama banyaknya kasus penyelundupan warga Rohingya datang ke Indonesia? Itu artinya apa? Mereka secara sengaja datang dan mau duduk nyaman di negeri ini. Mereka bukan terdampar, lalu luntang-lantung, tapi mereka memang jalurnya mau ke Indonesia. Solusinya jika UNHCR mengatasnamakan kemanusiaan, pergi ke Bangladesh, suarakan ke dunia untuk hak-hak mereka, dan kasih mereka pembinaan untuk menjaga etika mereka saat menjadi pendatang yang ingin dapat bantuan. Menurut Pak
Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, ini ada TPPO, artinya tindak pidana perdagangan orang. Jual manusia ke Indonesia ya Pak Jokowi ya. Siapa nih penadahnya nih di Indonesia nih yang jual dari Bangladesh gitu loh, terus Indonesia yang beli, begitu ceritanya ya Pak ya. Jadi ya terus mau diapakan mereka ini? Sementaranya juga bisa sih Pak, tapi indah kelamaan. Mereka dikasih makan kurang banyak, dikasih sembako dibuang ke laut Pak, listrik mati, mereka rusuh di sana. Jadi membuat warga Indonesia ini bukannya bikin Indonesia maju, membuat Indonesia nggak damai. Jadi sekarang buatlah Indonesia ini damai lagi Pak. Nah gitu kira-kira Pak Jokowi. Bagaimana dengan menurut netizen? Ini Pak Jokowi nih, dia bilang dia mau kasih solusi untuk bagaimana caranya menanggulangi etnis Rohingya ya.